Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah pada sore hari ini kita masih sempat kuliah. Apalagi hari ini adalah hari yang mulia, ya, hari yang agung yang disebut sebagai Hari Arafah. Hari Arafah adalah hari di mana jemaah haji rukun Islam yang kelima itu melakukan wukuf di Arafah. Dan kita yang tidak berhaji dianjurkan untuk berpuasa. Nah, kalaupun tidak sempat berpuasa tadi, masih ada beberapa jam, masih ada 3-4 jam untuk berpuasa. Tinggal berniat saja sekarang untuk berpuasa 3-4 jam, insya Allah itu mendapatkan pahala. Ya, masih ada waktu, ya, masih ada waktu. Ada perkataan yang mengatakan bahwa kalau engkau tidak bisa mengambil seluruhnya, jangan tinggalkan sebagiannya. Nah, ini perkataan yang kita bisa, dan kita mengisi hari-hari yang mulia itu dengan melakukan amal-amal soleh. Kalau sekiranya perkuliahan kita niatkan untuk kebaikan, ya insya Allah semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan topik pembahasan kita pada hari ini, melanjutkan apa yang sudah dikuliahkan oleh Ibu Nur Farida pekan yang lalu. Dan sebagai tambahan dari kami adalah yang pertama, irigasi. Pengertian irigasi. Irigasi artinya merupakan suplemen. Ya, suplemen. Apa artinya suplemen? Merupakan suplemen dari adanya defisit lengas tanah di dalam tanah. Ya. Jadi tanah, kalau kita gambarkan, apabila tanaman tumbuh, maka tanaman itu melakukan aktivitas transpirasi. Ya, aktivitas transpirasi, dan di sekelilingnya pada zona perakaran juga terjadi suatu proses yang disebut sebagai evaporasi. Sebagai proses evaporasi. Kemudian kalau semula air tanah itu pada saat basah, maka sebelum mencapai jenuh, air tanah berada pada kapasitas lapang. Jadi contoh keadaan kapasitas lapang, misalnya terjadi hujan, ya beberapa saat, kemudian belum terjadi penggenangan, ada air yang tertahan. Itulah yang disebut sebagai kapasitas lapang. Dan jika terjadi transpirasi, maka air di dalam tanah akan berkurang sampai pada suatu batas yang disebut sebagai critical point. Dan sebelum sampai pada critical point, maka
ada suatu batas yang di mana air itu dapat diambil oleh tanaman, ya, disebut sebagai air yang tersedia atau total available water, ya, total available water. Dan jika tidak ada tambahan masuk, tidak ada irigasi, maka air yang berada di dalam tanah itu semakin berkurang. Ya. Dan apabila ada irigasi ditambahkan, maka lengas tanah akan naik kembali. Ya, lengas tanah akan naik kembali mencapai kapasitas lapang. Ya, itulah yang disebut sebagai irigasi. Porsi tambahan untuk mengatasi kekurangan air atau defisit lengas tanah itu merupakan air irigasi. Jelas ya? Irigasi. Sistem irigasi. Sistem irigasi ini atau cara irigasi ini secara garis besar itu dibagi atas dua. Ada yang disebut sebagai irigasi dengan intensitas tinggi atau high intensity irrigation. Ya, menggunakan jumlah air yang banyak, yang ini. Termasuk di dalamnya yaitu irigasi sistem basin atau penggenangan. Penggenangan itu disebut sebagai basin. Ini contohnya pada padi, irigasi padi. Ya, kalau kita lihat padi, biasa lihat padi, biasa, biasanya ditanam di mana? Di sawah. Ya, ditanam di sawah, kemudian diberikan air, itu namanya basin. Sistem basin kalau bahasa Inggrisnya. Ya, penggenangan. Itu intensitas air yang diberikan itu besar. Ya, jumlahnya besar. Kemudian yang kedua ada border irrigation. Ya. Border irrigation. Border irrigation ini diaplikasikan pada lahan kering. Ya, pada lahan kering. Contohnya, jadi border irrigation ini ada bentuknya, ada kayak pematang-pematang. Kemudian di sela-selanya itu diisi dengan air. Ya, diisi dengan air. Purau, bentuk purau mirip dengan border. Ya, bentuk. Jadi purau ada bedengan-bedengan dan di sela-sela bedengan itu ada airnya di situ dia. Ya, hanya 3 saja yang intensity, yang high intensity irrigation. Dan high intensity irigasi ini dialirkan secara umum berdasarkan gravitasi. Jadi dengan memanfaatkan gravitasi yang ada untuk mengalirkan air. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.
Ya. Ilmu juga begitu. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Jadi cara yang kedua di dalam sistem irigasi, kita tadi sudah menjelaskan tentang high intensity irrigation. Kemudian metode irigasi yang kedua adalah low intensity irrigation. Ya, penggunaan air yang minimal. Jadi tidak menggunakan banyak air, tapi sedikit saja. Dan low intensity irrigation ini pada umumnya untuk mengalirkan airnya itu menggunakan tekanan. Maka sering disebut dengan pressurized irrigation. Ya, ada pressure, ada tekanan yang menekan air di dalam suatu, katakanlah misalnya di dalam suatu pipa. Ya. Dan pressurized irrigation ini pada umumnya tertutup. Ya, air berada di dalam suatu pipa dan selanjutnya diberikan tekanan di dalam pipa itu. Dan jenisnya, yang pertama ada sprinkler, ya, ada sprinkler irrigation. Ya. Ada sprinkler, kemudian ada micro sprinkler, micro spring. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sprinkler artinya curahan. Jadi dicurahkan seperti hujan. Jadi hujan dicurahkan dari atas langit, dari atas atmosfer. Irigasi curah. Yang pertama sprinkler. Sprinkler ini dipancarkan. Jadi kalau pada saat dilakukan pemberian air seperti menghujani, disemprotkan itu air ke tanaman. Jadi menggunakan tekanan. Nah, nanti kita akan pelajari ini. Kemudian micro sprinkler yang ukurannya lebih kecil dari sprinkler. Insya Allah kita akan praktek dengan dua cara ini, irigasi sprinkler dan micro sprinkler. Ya, kita lakukan nanti praktikum. Kemungkinan jadi bagaimana kira-kira tren perkembangan irigasi ke depan ini? Ya, nampaknya dengan melihat situasi di mana ke depan ini terjadi kompetisi penggunaan air antara pertanian dengan domestik, di mana jumlah air yang tersedia semakin sedikit untuk pertanian, semakin sedikit untuk bidang pertanian. Oleh sebab itu, ke depan kemungkinan akan terjadi pergeseran sistem irigasi dari high intensity irrigation